ikan lele asli Indonesia ada atau tidak? Ada, Pak. Lele lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih tidak mengantuk Bapak dan Ibu di siang hari ini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita tentang step pertama dari manajemen pembenihan ikan. Ya, apapun jenis ikannya, apapun jenis ikannya. Kenapa saya bilang apapun jenis ikannya? Step pertama yang harus Bapak Ibu kuasai adalah manajemen broodstock. Manajemen broodstock atau manajemen bagaimana Bapak dan Ibu mengelola induk. Ya, kalau istilah orang Jawa itu kan ada istilah bibit, bebet, bobot. Ya, ternyata itu sebenarnya baik sekali karena akan berpengaruh terhadap keturunan yang akan diturunkannya. Nah, terkait dengan ikan ini sebagai makhluk hidup, induk yang akan Bapak Ibu pergunakan dalam proses pembenihan ikan ini harus terseleksi dengan baik. Nah, seperti kita ketahui, ikan asli dari Indonesia ini tidak yang saat ini. Bapak Ibu tahu, ikan lele asli Indonesia ada atau tidak? Ada, Pak. Lele lokal. Ya. Kalau Bapak bicara lele sangkuriang itu hasil program cross breeding. Lele sangkuriang. Ikan nila. Nila di kita itu aslinya di kita adalah mujair. Tetapi kemudian berkembang menjadi ikan nila itu datang dari berbagai macam sumber dari beberapa negara yang dilakukan program breeding di Indonesia, kemudian dilakukan program seleksi induk yang dilakukan akhirnya menghasilkan beberapa jenis ikan nila. Ikan gurami, iya asli. Ikan mas, aslinya adalah di Indonesia juga ada. Ikan mas kumpai. Ikan mas kumpai itu asli perairan Indonesia, Cirata, Jawa Barat, Cianjur. Tetapi karena tidak dikelola dengan baik oleh lembaga yang mengurusi Broodstock Center, ikan mas kumpai saat ini keberadaannya bisa dibilang hampir punah. Ya, ada ikan mas Majalaya, asli dari wilayah Jawa Barat, Majalaya. Nah, beberapa ikan mas ini juga beberapa jenisnya sangat bervariasi tergantung dari di mana ikan itu dibudidayakan. Mungkin di Sambas ada ikan endemik di daerah Pontianak. Menurut Bu Dewi apa? Ikan endemik di daerah khusus hanya ada di Sambas. Sungai Sambas. Atau dari Pangkep? Tempe. Di Danau Tempe. Ikan apa Pak di sana Pak? Ada endemi di sana. Kau dari Karawang? Nggak ada Karawang. Ikan toman? Dari Pontianak? Iya, ikan toman itu satu famili dengan karper. Toman itu karper. Karper itu sama dengan ikan mas ya. Ikan-ikan mas ya. Itu hampir-hampir mirip. Iya. Nah, Bapak dan Ibu sebagai dosen politeknik tetap. Kita di Indonesia, kita punya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan inilah yang berwenang melakukan pengembangan terkait dengan Broodstock Center. Kenapa harus ada Broodstock Center? Harus ada pusat untuk mengembangkan induk-induk yang akan dikembangkan. Kita sekarang lagi di Bali, Bapak Ibu lihat TV, ada ketahanan pangan sedunia. Amerika krisis ketahanan pangan dengan adanya pandemi. Indonesia alhamdulillah, karena kita SDM yang mengembangkan sumber ketahanan pangan kita masih banyak. Salah satunya Bapak Ibu inilah, ujung tombak yang mencetak SDM untuk menyumbangkan salah satu sumber ketahanan pangan kita adalah ikan. Entah pertanian, entah perikanan, entah peternakan. Ketahanan pangan ini karena selama manusia itu hidup, pasti manusia butuh makanan-makanan yang sehat.
Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan manusia, Bapak Ibu cukup tahu, mereka sudah beralih gaya hidupnya dengan menggunakan makanan-makanan sehat. Ikan secara kesehatan, kalau untuk manusia yang sudah lebih dari 50 tahun, dibandingkan memakan daging, mereka akan memilih daging putih dibandingkan daging merah. Harganya pun relatif lebih murah ikan dibandingkan daging. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan Perikanan harus bertanggung jawab. Harus ada balai yang khusus memelihara induk-induk ikan ini. Karena kalau dibiarkan, nanti pengalaman dari Bapak dan Ibu yang akan ke Subang, tolong tanya, sudah berapa umur induk ikan nila sultani yang dia kembangkan? Karena dia bangga dengan sultaninya. Karena kami di balai juga sudah melakukan itu. Istilahnya masa reproduksi ikan itu memiliki masa reproduksi yang berbeda-beda. Ikan nila 2 tahun sudah menopause kalau kita di manusia. Ikan mas 5 tahun masih bisa. Ikan patin lele bisa 8 tahun. Setiap komoditas ikan memiliki masa menopause yang berbeda. Sehingga disebut dengan masa reproduksi. Nah, kalau ikan itu kita tidak mengetahui di mana apakah dia F1, F2, F3, nah ini pusat-pusat broodstock center inilah yang sangat dibutuhkan. Oleh karena ini tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya balai besar yang langsung UPT di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar di Sukabumi. Untuk ikan-ikan air tawar, jika nanti Bapak dan Ibu ke Dijevis, tolong minta ke orang Dijevis untuk diajak ke BBBAT. Jangan hanya ke petani ikan. Karena sumber ilmu itu adanya di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar. Lokasinya sangat dekat. Kalau hanya ke Pokdakan, Bapak Ibu cukup tahu deh. Pak Taufik juga tahu Pokdakan seperti apa kondisinya. Tapi ilmu kerisetan itu ada di BBAT Sukabumi. Tolong nanti Bapak dan Ibu yang akan magang di sana, minta ke orang di Jevisnya untuk diajak ke Balai Besar Budidaya Air Tawar. Gimana Pak Taufik? Silakan. Iya. Memang kebijakan dari kementerian saat ini, seluruh peneliti dan perekayasa dikumpulkan menjadi satu di dalam Balai Riset Indonesia secara nasional. Tetapi tugas pokoknya peneliti perekayasa, walaupun di institusi BRIN tadi, tetap dia concern kalau orang perikanan, peneliti perikanan, ya menelitinya tentang perikanan. Kalau dia orang pertanian, menelitinya tentang pertanian. Ini hanya penempatan SDM supaya dananya ini yang dikucurkan oleh kementerian ini agak rancu, kita tahu sendirilah kondisi Indonesia. Sementara pusat balai-balai besar ini harus menyediakan stok induk yang bermutu kepada balai benih ikan. Beda lagi kan, balai-balai benih ikan ini akan diberikan bantuan atau hibah dalam paket-paket setiap tahun atau kelompok petani, kelompok masyarakat yang diberikan induk-induk yang bermutu tadi. Karena kalau pemerintah tidak ikut ambil alih ini, kasus Bapak Ibu tahu lele dumbo? Lele dumbo pertama didatangkan di Indonesia, nama juga disebut dumbo. Tetapi begitu masuk ke petani ikan, dikembangbiakan tanpa memperhatikan kaidah genetika dalam pengelolaan induk, yang terjadi apa? Penurunan pertumbuhan induk ikan lele dumbo yang berdampak terhadap hasil benih ikan yang dihasilkan. Kenapa? Karena terjadi inbreeding. Inbreeding baik untuk memelihara galur murni bagus. Tetapi kalau inbreeding itu dilakukan oleh petani ikan yang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan induk ini yang jadi masalah. Dia akan melakukan pemijahan sesamanya. Karena kita kan juga tidak boleh, pernikahan sedarah itu nggak boleh dalam hukum Islam. Hukum ikan juga sama, tidak bagus.
pernikahan sedarah itu. Nah, inbreeding ini tidak bagus kalau untuk itu. Nah, oleh karena itu butuhlah broodstock center ini yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, nanti, maka tadi saya tanyakan di pertanyaan pemantik. Untuk hatchery skala rumah tangga, kalau akan membuat suatu hatchery pembenihan ikan, untuk setiap komoditas jumlah induknya berbeda. Tetapi minimal punya 25 pasang, minimal punya 25 pasang induk. Walaupun perbandingan induk jantan dan betina setiap jenis ikan berbeda-beda. Ada yang 1:1, ada yang 1:2, ada yang 1:3. Nah, 25 pasang ini berarti kalau dia ikan nila 1:4 atau 1:5 jantan betinanya. Atau ikan lele bisa 1:1 atau bisa 1:2. Nah, ini sangat tergantung jenisnya. Kalau ikan mas jelas 1:1 tapi berbandingan berat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan kaidah-kaidah ini. Nah, broodstock center ini yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ikan air tawar ada di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Iya. Saya bilang tadi, induk yang baik itu akan menghasilkan benih yang baik. Induk bisa menghasilkan gonad yang baik jika energi yang dia butuhkan untuk tumbuh dan berkembang itu cukup. Induk, dia butuh perkembangan somatik dan perkembangan gonadik. Kalau cuma perkembangan somatik dia cukup, tetapi tidak mencukupi energi untuk perkembangan gonadik, impossible gonadnya akan tumbuh berkembang. Nah, kaitannya nanti Bapak Ibu perhatikan. Induk lele, walaupun secara kasat mata sudah matang gonad, tetapi begitu dilakukan pemijahan, proses pembenihan, penetasan telur itu tidak baik, itu akibat dari kualitas pakan pada saat pengelolaan induk tidak sempurna. Terkait dengan kalau kita bicara di dalam aquaculture, proses vitelogenesis itu tidak sempurna terbentuk. Jadi kayak manusia deh. Sama saya analogkan untuk memahami orang-orang yang bukan perikanan. Seorang ibu kalau akan mengandung, dia harus berkecukupan gizinya.